Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Diana Zaini. Kita masuk ke dalam materi hukum perbankan. Mudah-mudahan dalam materi ini bisa dapat dipahami oleh pengambil mata kuliah hukum perbankan. Oleh karena itu nanti akan saya uraikan satu persatu materinya. Kita lanjutkan materi hukum perbankan, yaitu yang paling penting yaitu tentang pembahasan kredit. Kenapa? Karena salah satu fungsi bank yang paling utama dan base-nya atau economic base-nya Indonesia itu masih berbasiskan pada pembiayaan dari bank umum berupa kredit. Dan masyarakat Indonesia pun masih bergantung, atau pelaku bisnis Indonesia pun masih bergantung pada kredit. Kenapa? Sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Perbankan, fungsi bank itu adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana ke masyarakat. Yang sebagai penyalur dana ke masyarakat ini adalah bentuknya pinjaman atau kredit. Dari mana asal uangnya? Uangnya itu dari hasil penghimpunan dana masyarakat. Jadi uang masyarakat yang dihimpun oleh bank itu kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, maka apa saya katakan tadi, economic base Indonesia itu pada kredit. Nah, sebagaimana dijelaskan tadi dalam pasal 1 ayat 2, untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, meningkatkan taraf hidup rakyat banyak inilah fungsi bank sebagai lembaga perbankan, sebagai agent of development atau agen pembangunan. Nah, kemudian dari pembahasan-pembahasan yang paling penting dalam perbankan, yaitu fungsi bank adalah menyalurkan kredit, maka untuk menyalurkan dana tersebut, bank bisa melakukan kegiatan-kegiatan selain memberikan kredit, juga melakukan pembelian surat berharga atau saham pada pasar modal, ya. Kemudian adanya kegiatan-kegiatan perbankan lain yang berupa investasi di perusahaan-perusahaan yang memang cukup sehat, ya, atau kita sebut dengan earning asset, yaitu penanaman dana yang menghasilkan, yang kemudian resikonya pun juga berbeda dari resiko pemberian kredit. Nah, istilah kredit dari bahasa Romawi itu adalah dimulai dengan artinya kepercayaan, atau dalam bahasa Romawi kita sebut credere atau credo atau creditum, yang artinya saya percaya, I am trust, ya, I am trust with you. Oleh karena apa? Di dalam azas hukum perbankan sudah pernah saya jelaskan, yaitu salah satu azas hukum perbankan yang paling penting selain azas demokrasi ekonomi, prinsip kehati-hatian, dan rahasia bank, juga ada azas kepercayaan atau kredit, ya. Nah, kredit itu adalah asal katanya kepercayaan. Bank percaya kepada nasabah untuk memberikan pinjaman dananya kepada nasabah, dan dalam bentuk kemudian dikembalikan ada yang namanya kompensasi dari pinjaman tersebut. Kalau di bank umum konvensional itu ada dalam bentuk bunga, kalau di bank syariah itu ada sistem bagi hasil. Ada bisa mudharabah, bisa musyarakah, bisa murabahah, dan lain sebagainya. Kebijaksanaan bank untuk memberikan kredit itu harus diperhatikan syarat-syarat yang ada, sebagaimana pasal 1 ayat 11 pengertian kredit itu dijelaskan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan. Ya, persetujuan itu dari mana? Kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain atau pihak nasabah yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kalau di bank umum, kalau di bank syariah dengan prinsip bagi hasil. Oleh karena itu, syarat dari pemberian kredit itu antara lain hutang yang diberikan atau pinjaman yang diberikan dari bank itu harus dilunasi. Jangan sampai timbul kredit bermasalah atau kredit macet.
atau di dalam kegiatan BPR atau BPR syariah atau bank umum syariah timbul pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Nah, oleh karena itu dari konsep kredit tadi terdapat satu kontraprestasi yang diterima oleh kreditur, dalam hal ini bank, pada masa yang akan datang, yakni berupa jumlah bunga atau bagi hasil dalam bank syariah. Nah, itu yang merupakan kompensasi dari kontraprestasi yang diberikan atas prestasi yang diberikan dari bank kepada nasabah debitur. Nah, dari konsep tersebut tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi itu adalah penundaan pembayaran dari suatu prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa, dan dikembalikan pada masa yang akan datang sesuai dengan masa perjanjian atau jangka waktu perjanjian, atau kalau dalam bahasa perbankan disebut dengan grace period. Grace period itu jangka waktu pinjaman. Biasanya ditentukan 36 bulankah atau 60 bulankah atau mungkin 120 bulankah dan lain sebagainya sesuai dengan perjanjian kredit yang ditandatangani oleh para pihak. Dari beberapa uraian yang dijabarkan itu terdapat 4 unsur yang bisa diambil dari konsep kredit. Yang pertama adalah kepercayaan, ya, unsur kepercayaan bahwa bank percaya kepada nasabah untuk memberikan pinjaman. Kemudian waktu, jangka waktu, di sini waktu ini artinya ada jangka waktu, nggak selamanya kita berhutang, ya. Kalaupun sudah lunas bisa pinjam utang lagi atau pinjaman lagi di bank yang bersangkutan sepanjang hutang yang pertama atau pinjaman yang pertama sudah dilunasi dan tidak termasuk dalam pencatatan, dulu namanya BI checking, sekarang namanya SLIC OJK, Sistem Laporan Informasi Keuangan, yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau kita pinjam uang di bank telat saja 1 hari, maka itu sudah masuk dalam SLIC OJK bahwa status kita adalah telat atau terlambat, ya. Nah, itu untuk menghapusnya itu perlu waktu juga nanti. Perlu waktu, permohonan untuk menghapus nama kita yang masuk dalam SLIC OJK dengan konsep terlambat dalam pembayaran pinjaman. Kemudian yang ketiga adalah resiko. Berarti setiap pinjaman itu punya resiko. Resiko tidak dilunasi atau sebaliknya dari pihak debitur resiko dilelang objek jaminannya, ya, atau tingkat resikonya memang tinggi. Tetapi ini sudah harus diperhitungkan oleh pihak lembaga perbankan, resiko apa yang akan terjadi apabila misalnya dia memberikan nasabah pinjaman berupa pinjaman tanpa agunan misalnya. Ada sekarang dalam rangka menarik nasabah-nasabah yang memang pasti, biasanya bank itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang payroll atau pemberian gaji atau reward dari suatu lembaga itu dilakukan oleh bank, ya. Bank tersebut biasanya akan menawarkan pinjaman tanpa agunan dengan jangka waktu yang tidak lama, biasanya paling lama hanya 60 bulan. Nah, itu biasanya dilakukan pemotongan gaji secara langsung oleh pihak bendahara suatu instansi yang kemudian langsung disetorkan oleh pihak bank. Nah, itu adalah minimalisasi risiko, dalam rangka meminimalisasi risiko. Nah, ini banyak dilakukan oleh perbankan, baik bank umum konvensional maupun bank syariah. Kemudian yang konsep berikutnya yaitu adanya prestasi. Jadi setiap kesepakatan antara debitur dengan kreditur tentunya ada kontraprestasi yang akan diterima, ya. Kita sebagai nasabah debitur menerima kontraprestasi berupa pinjaman dan bank akan menerima kontraprestasi berupa bunga atau hasil dari sistem hitungan bagi hasil dari pembiayaan bank syariah. Dalam ketentuan pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perbankan juga disebutkan untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, maka bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Nah, di pasal 29 ayat 4 inilah merupakan salah satu implementasi prinsip kehati-hatian bank. Jadi bank harus hati-hati dalam memberikan pinjaman dan dia harus melihat kapasitas dari nasabah. Ini layak nggak diberikan pinjaman?
Kalau dia tidak layak, maka pinjaman itu harus ditolak. Layaknya dari mana? Nanti akan saya jelaskan persyaratan tentang kredit. Salah satu antara lain adalah karakter dari si nasabah. Kemudian yang kedua, jaminan atau kolateral. Ya, jaminannya ini benar-benar milik si nasabah atau bukan. Kalau milik orang lain, maka ini ada risiko yang harus diminimalisir oleh pihak bank. Ya, nah itu ketentuan dari bagaimana prinsip kehati-hatian harus dijalankan di dalam penyaluran pinjaman atau penyaluran kredit dari pihak bank kepada nasabah. Kemudian pasal 1 ayat 11 tadi menyebutkan bahwa kredit itu harus diberikan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara debitur dan kreditur. Oleh karena itu biasanya harus dituangkan dalam perjanjian kredit. Kalau dia bank swasta itu biasanya saya lihat itu harus dibuat akta notarial dalam bentuk perjanjian kredit. Kalau bank BUMN biasanya perjanjian kreditnya di bawah tangan. Nanti pada saat pengikatan untuk penjaminannya baru dia pakai akta notarial. Tapi kalau bank-bank umum swasta dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian, mereka baik perjanjian kredit maupun pemasangan hak tanggungan pada pinjaman, hak tanggungan pun fidusia itu harus dilakukan di hadapan notaris atau dilakukan pembuatan akta notaris. Melihat atau mendengar tentang uraian materi mata kuliah hukum perbankan, saya berharap mata kuliah hukum perbankan materi-materinya dapat dipahami oleh saudara. Jika saudara ada yang tidak paham atau kurang paham, saudara bisa berkonsultasi dengan saya atau nanti kita bahas melalui aplikasi Zoom. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.